Ulama dan hikayat Perang Sabil dalam Perang Belanda di Aceh. Perang Belanda di Aceh pecah pada April 1873, tidak lama setelah Traktat Sumatera pada tanggal 1 November 1871. Ditandatangani antara Belanda dan Inggris untuk mengganti Traktat London pada tahun 1824 yang menghormati kedaulatan Kerajaan Aceh. Traktat yang baru disahkan itu memberikan peluang besar bagi Belanda untuk menguasai Aceh sebagaimana dinyatakan dalam pasal 1. Inggris menghapus perhatiannya atas perluasan kekuasaan Belanda dimanapun Pulau Sumatera. Agresi pertama dapat dipatahkan oleh pasukan Aceh. Pihak Belanda menderita banyak kerugian, bahkan Jenderal Koher gugur beserta 8 ofisir dan sejumlah prajurit. Agresi kedua, tanggal 9 Desember 1873, terjadi di bawah pimpinan Legend Van Swieten. Keraton jatuh pada tanggal 31 Januari 1874. Sultan Mahmud Shah mengungsi ke Pagar Ayer dan meninggal di sana karena wabah kolera. Van Swieten memproklamasikan kemenangan karena dengan menduduki keraton dan menguasai sebagian kecil daerah Aceh Besar. Ia mengira seluruh wilayah Aceh akan menyerah. Ternyata perlawanan semakin meningkat. Ulama yang kebanyakan pimpinan dayah atau pesantren ikut berpartisipasi bersama santri mereka. Sepeninggal Sultan Mahmud Shah, tampuk pemerintahan dipegang oleh tuanku Hasim Bangtamuda sebagai Mangkubumi karena tuanku Muhammad Daud Shah ketika itu masih kecil. Pusat pemerintahan kerajaan dipindahkan ke Kumalapidi setelah sebelumnya bertahan di Indrapuri, Aceh Besar. Sekitar Oktober tahun 1874, beberapa bulan setelah keraton ditinggalkan, Imam Leungbata, Teuku Lamnga, serta tokoh-tokoh terkemuka lainnya bermusyawarah untuk melanjutkan perlawanan. Mereka 500 orang berikrar wajib sabil pada jalan Allah untuk mengusir kafir Belanda. Permusuhan Aceh dengan Belanda sesungguhnya sudah berlangsung lama. Kesumat permusuhan itu dibuktikan oleh tulisan yang tertera pada bendera perang Aceh yang direbut Belanda dalam pertempuran di Barus. Tulisan dalam bahasa Arab itu berupa doa. Demikian translate-nya, "Dan Tuhan yang Maha Kuasa, hancurkanlah musuhku." Dan Tuhan yang Maha Kuasa, hancurkanlah musuhku Belanda. Dan Tuhan yang Maha Kuasa, hancurkanlah musuhku Belanda dengan tipu dayanya, atau zat yang menguasai orang yang dihinakan bagi pembohong dan banyak omong, yaitu orang-orang Belanda. Dan wahai Tuhan yang Maha Kuasa, hancurkanlah musuhku Belanda dengan tipu dayanya, dan zat yang menguasai orang yang dihinakan bagi pembohong dan banyak omong, yaitu orang-orang Belanda. Dendam permusuhan tersebut termanifestasi lagi dalam surat pernyataan Tuanku Hasim Bangtamuda bersama para pemimpin Sagi di Aceh Besar. Ditulis pada 18 April 1874, ditujukan kepada Teuku Imumji Lotan, Raja Gudok Pasai. Inti terpenting dari pernyataan itu ialah tekad dan semangat untuk melawan dan bertahan.
Dari sini terungkap pula keterlibatan seluruh ulama dan pesantren yang mereka pimpin beserta santri-santrinya. Perang mempertahankan agama Islam, syariat Muhammad menjadi fardu ain bagi setiap umat Islam ketika negeri dikuasai. Tekad untuk bertahan walaupun tanah Aceh yang belum dikuasai Belanda hanya tinggal sebesar nyiru. Tekad tersebut dibuktikan dalam perang yang berkelanjutan sampai menjelang datangnya pasukan Jepang ke Indonesia.